Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Radio Jurig. Ada sebuah cerita yang dikirim oleh inisial Galuh yang berada di kota Bandung. Cerita ini memiliki judul Gunung Rakutak. Buat yang baru menemukan channel Radio Jurig, alangkah lebih baiknya di-subscribe dulu dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum kita ke ceritanya, alangkah lebih baiknya teman Radio Jurig mendengarkan cerita ini sambil ngopi agar lebih santai. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kejadian mistis ini dialami seorang pendaki bernama Galuh yang mendaki Gunung Rakutak yang berada di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 yang lalu. Galuh mengaku dirinya diganggu raja penunggu Gunung Rakutak usai masuk pasar gaib. Kisah ini dimulai saat Galuh dan temannya yang ada di organisasi Mapala mengajak untuk naik Gunung Rakutak. Ini adalah pengalaman pertama untuk Galuh. Tidak pernah membayangkan seperti apa nantinya di sana. Beberapa hari sebelum pendakian, Galuh mempersiapkan perlengkapan pribadinya saja. Untuk tenda dan perlengkapan lainnya sudah disiapkan temannya. Galuh berangkat hari Jumat dari Jatinangor. Mereka naik angkot ke Majalaya. Sore harinya mereka tiba di titik awal pintu masuk pos pendakian. Menjelang maghrib mereka memutuskan untuk muncak demi mengejar pemandangan matahari terbit di esok hari. Walaupun ada rasa yang mengganjal saat Galuh memuncak menjelang maghrib, teman-teman Galuh memulai perjalanannya. Langit sudah mulai gelap dan mendung. Mereka bergegas untuk naik gunung. Suara jangkrik dan suasana malam terasa selama pendakian. Setibanya di satu pos, mereka bertemu dengan 3 orang yang sedang beristirahat. "Mas, mau nanjak bareng aja sama kita," kata Galuh pada temannya. Mereka tidak merespon dan hanya menundukkan kepala karena penerangan seadanya dan kondisi pun sangat gelap. Galuh tidak bisa melihat wajah mereka. Waktu semakin larut. Saat pendakian, Galuh merasakan ada yang memegang kakinya. Kemudian Galuh dan teman-temannya melihat banyak sosok wanita melihat mereka. Menurut Galuh, apabila melihat sesuatu saat mendaki gunung, jangan diceritakan, karena itu pantangan. Menjelang jam 12 malam, mereka pun tiba di Danau Ciharus. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Saat mendirikan tenda, terdengar suara sangat ramai seperti di pasar. Akhirnya Galuh pun melihat lampu di ujung sana. "Kayaknya banyak tenda-tenda juga di sana," kata Galuh. Akhirnya Galuh pun mengajak temannya ke sana, "Yuk, siapa tahu ada warung, ada yang jualan," kata Galuh kepada temannya. Temannya tidak berkata apapun karena lapar. Galuh pergi ke sana seorang diri. Tempat tersebut sangat ramai. Banyak yang berjualan makanan seperti jagung bakar, bakso, dan makanan lainnya, layaknya seperti di pasar malam. Pedagang itu pun berinteraksi menggunakan bahasa Sunda yang sangat halus, dan mereka menggunakan pakaian zaman dahulu. Tidak ada yang memakai jaket walaupun udaranya sangat dingin.
Setelah makan, Galuh kembali ke tenda dan menceritakan pengalamannya di pasar tadi. Semua temannya masih saja terdiam dan tidak memberikan respon apapun. 1 jam kemudian, mereka semua beristirahat di tenda masing-masing. Pagi harinya, Galuh melihat ada tenda lain di sebelah mereka. Ada pendaki lain yang juga tiba di Danau Ciharus setelah mereka. Akhirnya Galuh pun berkenalan dengan mereka, memutuskan untuk pergi ke puncak bersama-sama, mengambil foto pemandangan selfie dan saling mengobrol sampai siang. Setelah itu mereka turun gunung melalui rute yang sama melewati Danau Ciharus. Galuh ingat rute ini melewati pasar malam kemarin. Saat melewati tempat tersebut, ia heran karena tidak ada apapun di sini. Saat berjalan, Galuh tidak sengaja menginjak batu. Saat dilihat oleh senternya, Galuh melihat makam tua tanpa nisan. Akhirnya Galuh pun tidak berbicara apapun dan kembali ke rombongannya untuk mendirikan tenda. "Tolong, tolong, tolong!" teriak seseorang dari tenda sebelah. Galuh dan rekannya segera menghampiri mereka. Dilihatnya perempuan dengan pandangan yang menakutkan. Ia berbicara dengan keras kepada Galuh dan rekan-rekannya dengan bahasa Sunda. "Budak ieu teh teu suci, ingkah sia di dieu, aing raja di dieu," kata bahasa Sunda. "Orang ini tuh tidak suci. Ingkah kamu dari sini, saya raja di sini, penguasa di sini." Galuh kebingungan melihat orang yang kesurupan di depannya. Ia sempat teringat doa-doa yang dipelajari jika diganggu jin atau makhluk halus. Galuh membacakan doa tersebut, lalu angin pun bertiup ke tenda mereka. Akhirnya ada suara "Sampurasun," kata kakek dengan berpakaian serba putih menghampiri mereka. "Rampes, kakek siapa?" kata Galuh. Kakek pun tidak menjawab dan langsung menghampiri perempuan yang sedang kesurupan. "Maneh ulah ngaganggu budak ieu, ngaganggu tempat ieu indit di dieu," dengan bahasa Sunda si kakek. "Kamu jangan mengganggu orang ini, jangan mengganggu di tempat ini. Kamu yang harus pergi." Setelah ditegur, perempuan itu tidak sadarkan diri. Galuh menoleh ke belakang untuk berterima kasih kepada kakek itu. Namun, kakek itu sudah menghilang. Malam itu sangat mencekam. Galuh dan rekannya tidak bisa tidur. Mereka memutuskan untuk turun gunung setelah azan subuh. Dengan berhati-hati mereka turun gunung dan tiba di pintu masuk pendakian dengan selamat. Alhamdulillah. Galuh bercerita kepada penjaga pos yang bertugas. Saat itu menurutnya apa yang Galuh lihat dan siapa selama perjalanan, ada pendaki yang sudah lama tewas karena hipotermia, kata penjaga pos. Teman Galuh menceritakan kalau ia melihat genderuwo setinggi pohon dan wanita yang sama-sama mereka lihat di awal pendakian ternyata adalah kuntilanak. Penjaga pos itu pun berkata, apabila sedang datang bulan, sebaiknya tidak melakukan pendakian, Dek, kata penjaga pos. Di akhir cerita radio Jurik, Galuh berpesan buat para pendaki agar tidak naik gunung menjelang maghrib dan jangan lupa untuk mengabarkan orang tua, minta izin pada kedua orang tua sebelum melakukan pendakian. Itulah
pesan akhir Galuh ketika bercerita di Radio Jurig ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita yang lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.